siang Ibu. Selamat siang Pak Jo. Selamat bertemu. Apa kabar hari ini? Cukup baik Baik, Pak Jo. dari kemarin Ibu sempat kontak. Semalam saya agak slow respon. Ada sedikit aktivitas kemarin. Ya, kita bertemu pada hari ini sesuai dengan janji. Tapi bukan janji manis, nanti perwas ya Bu ya. Janji apa dong? Janji aja. Janji suci dong. Jadi begini. Jadi sesuai dengan janji kita bertemu pada hari ini, sesuai dengan kesepakatan bahwa Ibu sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Apakah itu Ibu saya sampai kepo sekali? Oh, jadi begini Pak Jon, jadi saya WA Pak Jon untuk bertemu ini karena saya ingin menceritakan kegelisahan. Oh, saya pikir pengalaman. Kegelisahan hati saya. Jadi baik-baik Ibu ingin menceritakan kegelisahannya Ibu ya. Kalau jadi pertemuan kita hari ini bertujuan untuk saya mendengarkan curahan hati. Bukan curahan hati, kegelisahan yang Ibu hadapi. Kalau boleh tahu kegelisahan dalam hal apa itu Ibu atau apa? Kegelisahan saya waktu di kelas, waktu saya mengajar. Terkait dengan pembelajaran di kelas Iya. itu tugas. Bukan pribadi ya berarti. Iya, ini tentang pekerjaan saya dan Pak sebagai guru. Oh iya betul. Kebetulan saya juga baru ingat saya ini guru ternyata. Guru. Terus sekolah ya dia. Oh iya. Jadi itu maksudnya bahwa ternyata Ibu mengalami kegelisahan terkait dengan tanggung jawab Ibu ya sebagai seorang guru. Kalau boleh tahu kira-kira kegelisahannya seperti apa itu? Gaji tidak masuk kan? Gaji saya selalu. Oh iya. Kalau boleh tahu kegelisahannya apa? Masa itu Pak tanya jumlah gaji saya. Itu juga ya ternyata punya selera humor ya. Jadi begini Pak Jon. Oh, iya. Jadi anak-anak di mapel saya itu suka mengantuk, tanya tidak jawab. Itu kenapa kira-kira? Oke, jadi Mereka tidak semangat. tidak Saya semangat ya masuk. Bu. Berarti ternyata Mau cepat-cepat belok ke pulang. kegelisahan Ibu itu bahwa anak-anak itu kayak tidak respon. Slow respon kayak WA Pak semalam tuh slow respon. Mungkin mereka sama seperti saya punya kesibukan. Jadi slow responnya itu lah. Mungkin karena bunyi-bunyi bising tidak juga ya. Oke, ternyata permasalahan itu Ibu yang Ibu hadapi yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini ya bahwa anak kurang antusias, mungkin bahasa intelektualnya kurang termotivasi ya Bu. Iya, mereka kurang termotivasi di mapel yang saya Kali Bu ambil. ya kurang termotivasi. Kalau boleh tahu mungkin Ibu sudah berefleksi atau sedikit melihat ke dalam kira-kira kenapa sampai anak-anak itu kurang antusias, tidak menjawab saat bertanya, mengantuk, sampai tidak tidur nanti bisa. Makanya Oh iya. jangan sampai itu terjadi. Makanya saya harus cari kajian untuk menemukan Luar biasa sekali. solusi. Jadi seperti apa kira-kira penyebabnya? Kalau saya merenung Pak, ya, saya suruh merenung berapa kali. Oh, iya. Berefleksi kalau saya lihat teman-teman guru yang lain, kelas mereka itu rame. Maksudnya anak-anak senang rame. Kayak rame gitu. Anak-anak suka kalau ditanya ya menjawab. Apalagi kelasnya Pak Jon juga seperti itu. Anak-anak sangat antusias dalam menjawab pertanyaan, mengikuti pelajaran yang 2 jam pelajaran itu bahkan menurut mereka masih kurang. Mereka semangat sekali, antusias sekali. Jadi saya merasa mungkin karena kalau saya lihat kelasnya Pak Jon itu Minum dulu Ibu. selalu Jangan menggunakan lihat saya. nanti apa? Jadi kalau kelasnya Pak Jon itu selalu menggunakan apa Pak? Kira-kira Pak biasa bikin apa di kelas sampai anak-anak begitu? Ya saya lawak Ibu. Oh, Saya mengajar. stand up komedi Pak. Jadi saya Kerjaan mengajar. sampingan stand up komedi. Itu masalah lampu. Saya mengajar Ibu. Nah, tapi apa yang berbeda yang ditampilkan oleh Pak Jon dan saya belum buat. Mungkin Ibu sendiri yang merasakan ya Iya. apa yang saya gunakan. Iya.
apa yang ibu gunakan. Kan saya tidak terbiasa mengamati ibu dalam pembelajaran. Ibu kan sengaja tutup pintu, kan gorden tutup semua seperti kayak di ruang gelap gitu. Iya. Saya pikir ada penelitian tentang cahaya gitu. Ya saya tidak tahu kondisi di dalam. Jadi Iya. mungkin dari refleksi ibu, perbandingan ibu terhadap teman-teman yang kelasnya begitu antusias dan ibu yang kurang begitu antusias, mungkin ada pembedanya di situ yang menjadi bermasalah. Penyebabnya itu kira-kira seperti apa? Kalau yang saya perhatikan, kalau selama ini saya tidak menggunakan media dalam pembelajaran, Pak. Jadi hampir selalu ceramah. Ceramah itu. Kalaupun diskusi biasa, anak-anak diskusi kemudian langsung presentasi. Mungkin itu terasa membosankan untuk anak-anak. Jadi sepertinya penggunaan media dan metode dalam kelas itu perlu saya kembangkan. Luar biasa ya, jadi sebenarnya ini sudah berhasil mengidentifikasi penyebab dari kegalauan rasa lembaga-lembaga dari hati ibu, dan juga tidak hanya itu tapi sudah berefleksi sampai menemukan solusi yang sepertinya sudah ibu katakan tadi. Iya, kayak Dan itu terkait dengan media pembelajaran. Ada resolusi itu, kira-kira ada solusi lain lagi atau ibu mau fokus pada medianya dulu? kalau untuk dalam waktu dekat Iya. ini mungkin perubahan yang saya akan lakukan dalam kelas itu yaitu menggunakan media aja anak-anak. Jadi solusinya ibu adalah penggunaan media untuk mengatasi permasalahan tingkat antusiasme dari Motivasi yang rendah dari anak-anak. Nah itu kira-kira kapan ibu mau menerapkan solusi ini? Mungkin sekitar minggu depan ya Pak ya, setelah MPLS ini sudah selesai, roster juga sudah ada ya Pak ya, nanti belum. Belum. Jadi nanti kalau roster sudah ada, saya akan menerapkan apa yang baru saja kita bincangkan ini. Ya, jadi ketepatan waktu komitmennya itu penting dan itu sudah menurut komitmen minggu depan akan dilaksanakan setelah jadwal pelajaran akan keluar, bukan jadwal hidup ya Bu ya. Iya. Untuk pembelajaran yang keluar. Nah mungkin terkait ini akan saya dampingi ibu dalam kelas ya, bukan dalam hidup. Ya dalam hidup nanti ya Bu ya. Wah ibu ambisius sekali ya. Anak-anak ibu bisa ambisius itu ibu. Oh, jadi saya akan mendampingi ibu dalam kelas mengamati apa yang ibu lakukan terkait dengan mengatasi permasalahan ini. Nah kalau boleh tahu apa yang ingin saya amati dari versinya ibu, ibu mau saya amati apa ibu? Muka, bentuk tubuh, tapi kan tidak ibu terkait dengan permasalahan itu bagaimana? Yang ingin saya, yang Pak Yang saya amati dari aktivitas amati ini. nanti itu saya mau Pak Jon memperhatikan apa sih Jalan-jalan ibu. stimulus yang saya berikan di awal. Sepertinya saya akan pakai PBL ya Pak ya, jadi harus ada saat mengorientasikan siswa pada masalah itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Mungkin Pak Jon nanti akan bisa memperhatikan itu, apakah itu sudah cukup bagus untuk membuat anak-anak termotivasi dari awal. Kemudian penggunaan media saya apakah sesuai dengan materi yang saya bawakan hari itu, dan bisa melihat mengamati anak-anak apakah termotivasi atau tidak, karena tujuannya untuk meningkatkan motivasi mereka. Luar biasa ya, jadi ternyata ini sudah kronologinya rumit sekali ya, bahwa dalam pembelajaran nanti ibu mau saya mengamati setiap langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintaks model yang digunakan dan juga penggunaan media. Apakah medianya itu sesuai dengan materi, terus bisa meningkatkan motivasi atau tidak, dan juga respon dari siswa. Ternyata tugas berat buat saya ibu ya, tapi ya memang tidak berat sebenarnya, kan kita saling berkolaborasi untuk meningkatkan masa depan Iya kan Pak, sekarang anak bangsa, bukan masa depan saya dan ibu. Oh ya.
Jadi kurang lebihnya seperti itu akan saya masih dalam kelas ini. Dan nanti setelah proses pembelajaran ibu pusing ya, aduh sedih. Ya, setelah itu akan kita berbincang terhadap setiap perubahan hasil dari setiap aktivitas yang akan dilakukan. Nah, mungkin ada target tertentu, target misalnya motivasi aku harus berapa dari skala 1 sampai 10 gitu. Dan kalau sekarang ini kan situasi di kelas itu kalau dilihat dari motivasi masih rendah ya Pak, jadi bisa ada di angka 5, 4 atau 5. Jadi saya ingin dia meningkat sampai angka 8 atau 9. 8 atau 9 ya target. Jadi Iya. kita ambil yang minimalnya dulu ya, jual Iya. 8. Syukur-syukur kalau 9, Iya. bahkan kalau Betul. mencapai kesempurnaan ya mungkin kita pesta pora Iya. ya kita lebih bersyukur untuk mencapai. Nah, terakhir dulu mungkin sedikit berefleksi dari pembicaraan kita hari ini, adakah hal-hal yang didapatkan tapi bukan apa, Ini praktis, saya dapat praktis. tapi terkait dengan perbincangan kita dalam hal yang kerisauan. Jadi kalau saya mau berefleksi, saya mengalami kegelisahan, kemudian saya mengajak Pak John untuk bertemu dan menceritakan permasalahan saya. Saya merasa senang karena setelah berbincang dengan Pak John bisa menemukan saya sehingga saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya di dalam kelas. Baik, ya nanti kalau begitu bincang kita hari ini cukup sini. Saya tidak kemana-mana sih sebenarnya, tapi baik kita saling beraktivitas, melanjutkan aktivitas. Sekarang kalau kita berbincang terus sampai besok, lusa tulakan apa terus. Jadi supaya semuanya bisa berjalan lancar. Nah, sampai berjumpa lagi. Ibu ada kesulitan kontak aja. Ibu baru mau bilang P dan seterusnya saya sudah bacanya. Oh iya. Tapi maksud hati saya tidak tahu ibu punya maksud ketika apa. Ya baik ibu ya. Oke, selamat siang. Selamat siang Pak. Sampai jumpa Adim. Pelajaran apa sekarang? Sosiologi. Sudah siap belajar? Sudah. Yakin sudah? Yakin. Sekarang kita dalam Erikson. Oke, thank you. Kelas sudah bersih? Sudah. Semua sudah hadir? Sudah. Sudah nama dipanggil ya? Austin, hadir ibu. Deborah, hadir ibu. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Konflik sosial di masyarakat. Tentang apa Janaria? Konflik sosial di masyarakat. Konflik sosial dalam masyarakat. Apalagi yang kita pelajari minggu lalu? Faktor penyebab. Faktor penyebab apa? Konflik sosial. Faktor yang pertama apa? Katanya perbedaan antara Individu. Perbedaan individu. Faktor yang kedua? Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan. Faktor yang ketiga? Perbedaan kepentingan. Yang keempat? Perubahan Perubahan sosial. sosial. Perubahan sosial. Oke, jadi itu materi minggu lalu tentang faktor-faktor penyebab konflik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dengan dampak dari konflik sosial. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian bisa menelaah apa itu dampak dari konflik sosial. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menelaah dampak dari konflik sosial. Kenapa kita begitu penting mempelajari pelajaran hari ini? Kenapa? Ada yang tahu? Supaya apa? supaya dapat mengenal konflik yang ada di Supaya bisa mengenal konflik. Apalagi kegunaan kita belajar dampak konflik hari ini. Agar kita dapat menghindari. Sebisa mungkin kalian harus menghindari
Konsep. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar menggunakan kartu soal dan kartu jawaban. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Kalian bekerja dalam kelompok dan ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Kalian akan mencari jawaban-jawaban yang ada di sini di buku sumber yang ada. Ibu dan anak bikin apa? Menangis dan terluka Kira-kira kenapa dokter pelupa menangis? karena mengingat ayah, Sedih karena mengingat ayah yang sudah meninggal. mengingat sesuatu ya. Kalau dihubungkan dengan konflik hari ini, materi hari ini, kira-kira sedih kenapa? Karena ini dampak konflik yang menimpa dari coba keluar kan. Oke, mungkin ada yang kehilangan harta juga atau kehilangan mungkin kehilangan dia punya bapak, sosok ayah, suami, makanya mereka menangis. Kelompok yang pertama, Ica, Helen dan April. Retri Anggreni dan Retri Anggreni Asli.
Oke, waktu sudah selesai. Mari kita presentasi mulai dari kelompok 1. Ayo Isya dan teman-teman. Yang lain perhatikan ya. Nanti ibu tanya ulang. Artikelnya tentang apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pembaca. Judul artikel adalah sengketa Pulau Pasir. Pendapat kelompok kami tentang artikel di atas adalah Australia ingin merebut Pulau Pasir dari Indonesia. Dampak positif adanya penyesuaian norma dalam masyarakat. Dampak negatif terjadi permusuhan dan kekerasan. Oke, ini hasil dari kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi, memberikan pertanyaan atau memberikan masukan, silakan. Boleh bertanya. Silakan. Tenang. Ica dan teman-teman perhatikan teman-teman ada di sini. Kekerasan dalam bentuk apa yang ada dalam artikel tersebut? Apakah ada kekerasan dalam artikel kalian? Oke, berarti kelompok silakan tempelkan hasil kalian di papan. Pakai ini. Kerjakan. Yang dipakai saja. Yang dipakai saja. Yang ini tidak usah langsung. Dengan ini. Kelompok 2 siap-siap ya. Oke, sudah. Oke, ini demikian hasil kerja dari kelompok 1. Kita berikan tepukan yang paling banyak. Oke, terima kasih kelompok 1 dan teman-teman. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan dari kalian ya. Kita review kembali hasilnya kelompok 1 ini. Artikelnya tentang sengketa Pulau Pasir. Jadi menurut mereka dampak yang dihasilkan itu adalah kekerasan. Yang negatif kekerasan dan permusuhan. Sedangkan positifnya ada penyelesaian norma dalam masyarakat. Dampak konflik sosial. Ada berapa? Ada 2. Apa dan apa? Negatif dan negatif. Dampak positifnya itu apa saja? Yang pertama, kita dapat meningkatkan solidaritas dalam kelompok. Yang kedua, yang kedua, kemudian ada penyelesaian norma. Negatifnya apa? Ada perpecahan, ada permusuhan, kemudian ada bahagia dan korban. Oke, jadi ini adalah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Sekarang kita akan lanjut ke post-test. Kita siap untuk mengerjakan soal. Dua nomor saja. Ada pernyataan benar dan salah ya. Jadi kalau misalnya kalian menganggap pernyataan ini benar, kalian centang di kolom yang benar. Kalau salah di kolom yang salah. Kemudian nomor 2-nya ada soal uraian hanya satu nomor. Dikerjakan masing-masing buku catatan, buku cetak ditutup. Iya, Ibu. Berefleksi, tulis catatan masing-masing. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini yang menggunakan kartu soal dan kartu jawaban? Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini yang menggunakan kartu soal dan kartu jawaban? Ada yang ingin bertanya?
Tidak ikut. Satu orang akan memimpin kita dalam doa. Tadi juga siapa ya? Jadi pamit. Iya. Saya bilang. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Apabila doa kami, terima kasih. Amin. Terima kasih. Siap. Hormat. Terima kasih. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak John. Ya, kita jumpa lagi ya Iya. setelah kita disyukur terus Ibu selesai Mengajar. mengajar, kita kembali berjumpa pada pertemuan pasca observasi ini untuk kita untuk melihat sejauh mana tindakan yang kita lakukan apakah yang sesuai dengan. Nah, saya mungkin flashback kembali sedikit dengan hal-hal yang baru-baru disampaikan mengenai kegalauan itu untuk meningkatkan partisipasi atau antusiasme maupun motivasi dari anak-anak dalam pembelajaran ini. Dan dari situ Ibu telah mengidentifikasi permasalahannya, yakni apa itu strategi pembelajaran yang menarik dengan solusi yang dikembangkan adalah apa ya? Mengembangkan media ajar. Memakai media yang berbeda. Nah, dari itu, selain itu sebelumnya juga Ibu sudah menyempatkan untuk kita membahas. Saya mengeluarkan pengamatan terhadap Apa ya? terhadap langkah-langkah pembelajaran, terus penggunaan media dan motivasi dari sendiri. Sebelum saya menyampaikan apa-apa yang pengamatan saya, mungkin dari Ibu sendiri sudah refleksi mengenai apa yang sudah Ibu lakukan, sejauh mana tingkat kepuasan Ibu terhadap tindakan yang telah Ibu. Baik, terima kasih Pak John sudah mau observasi saya di kelas ya. Kemudian Tidak gratis sih udah. oh iya. Jadi kalau harus refleksi apa yang sudah dilakukan di kelas kemarin itu, Mungkin bisa betul. Saya sebenarnya lagi error. saya lagi sakit. Aduh. Aduh. Sakit hati. Bagaimana? Jadi saya sudah melakukan pembelajaran di kelas. Saya menggunakan model PBL dan saya melihat ada sedikit perubahan dalam kelas saya. Karena saya juga sudah mulai menggunakan media ajar saya berupa kartu yang istilah kartu berpasang match card Pak. Jadi anak-anak diminta untuk mencocokkan jawaban menggunakan kartu dengan artikel yang saya bagikan. Jadi di situ saya melihat anak-anak lebih antusias karena mungkin mereka menemukan hal baru di situ belum pernah dilakukan sebelumnya oleh saya. Kemudian mereka jadi punya aktivitas yang menurut saya pengetahuan baru yang mereka dapatkan itu mereka dapatkan lewat aktivitas tersebut. Jadi tidak lewat ceramah yang saya berikan. Jadi mereka menemukan apa saja dampak dari konflik materi saya kemarin lewat aktivitas tersebut. Dulu tidak ada mereka cari konflik kan? Oh tidak, Oh, iya. mereka tidak boleh jadi sumber konflik. Jadi seperti itu menurut pendapat saya. Jadi bagaimana menurut Pak John sendiri yang kemarin memang saya minta khusus untuk mengamati pembelajaran di kelas saya. Saya betul kemana ya kemarin? Oh iya, sekali. Sebelum itu mungkin saya ingin tahu
skala kepuasan yang berada pada angka berapa. Target sebelumnya itu kan ibu mau mencapai dari skala 1 sampai dengan 110 dari 10 itu kan berada pada angka 8. Nah kira-kira tinggal kepuasannya ibu terhadap apa yang sudah dilakukan itu sudah sampai di angka berapa menurut pendapatnya ibu? Menurut saya sudah sampai 8 Pak. Berarti sudah mencapai target Iya. ya. Ya, karena tidak galau. perubahannya signifikan, maksudnya dari yang tidak aktif menjadi aktif. Berarti Jadi ibu tidak galau lagi ya. sejauh ini tidak. Jadi baiknya karena ibu tidak galau lagi, Maka saya pembicaraan ini juga selesai. bersyukur. Jadi begini, dari apa yang saya amati terhadap langkah-langkah pembelajaran PBL ya, Bu, Iya, PBL dipadukan dengan media Indostar Iya. dengan metode make awareness. Jadi sejauh pengamatan saya dalam kelasnya ibu, langkah-langkah pembelajaran itu sudah sangat bagus. Ibu tidak kaku, ibu tidak elastis juga ya, tidak kaku saja. Langkah-langkah pembelajaran PBL yang dipadukan dengan media index card ditambah lagi dengan metode making match itu sudah sangat apa ya, sangat relevan dengan materi juga, sehingga apa yang diharapkan anak-anak juga saya lihat mereka senang sekali, sangat antusias, mereka tidak lompat cika-cika, dan mereka aktif dalam kursi yang terkontrol. Jadi ya mungkin apa yang sudah ibu lakukan bisa ibu pertahankan, kembangkan sesuai dengan karakteristik materi. Ya pasti anak-anak akan berubah. Terus apa lagi yang harus saya sampaikan terkait dengan apa yang saya mengerti? Semua yang saya minta Pak untuk lebih mengamati sepertinya Pak sudah sampaikan semua. Oh iya Pak, kok sakit ya jadi kurang bersemangat. Tapi ini bersemangat jadi jangan lupa. Ya mungkin dari apa yang sudah dilakukan sudah baik. Apakah rencana tindak lanjut ke depan terhadap apa ya, terhadap hal baik yang sudah ibu lakukan? Jadi kalau tindak lanjutnya karena kemarin sudah ada sedikit perubahan dari anak-anak sedikit banyak. Jadi Itu banyak ya ibu ya. jadi saya akan terus menggunakan media dalam setiap pembelajaran yang disesuaikan dengan materi. Jadi kalau misalnya memang ada video yang memang harus ditayangkan, saya akan menggunakan video. Kemudian kalau ada artikel yang terjadi di sekitar Kabupaten Kupang, mungkin itu yang akan saya pakai karena lebih kontekstual. Pada dasarnya media ajar ini harus bervariasi. Jadi kalau misalnya kemarin sudah pakai mix and match, mungkin kali ke depan bisa ganti dengan media yang lain atau metode yang lain. Jadi tidak hanya satu metode, bisa lebih dikembangkan. Luar biasa ibu ya. Iya. Ya semoga rencana tindak lanjutnya ibu bisa berjalan. Saya doakan semoga ibu baik-baik saja, semoga sembuh dari sakitnya supaya bisa lebih semangat melaksanakan apa-apa saja yang ada di otak ibu, bukan di otaknya saya, kan saya tidak tahu. Mungkin itu saja. Saya selalu terbuka untuk setiap keluhan ya dalam konteksnya jadi baik juga. Mungkin nanti kita akan berdiskusi lanjut ke depan karena kebetulan kita satu sekolah. Baik juga ya, terima kasih banyak. Selamat siang. Pagi. Oke lah, pagi siang malam saya pamit ini ibu, saya masih harus ke ruang kepala sekolah, kami membicarakan masa depan sekolah.